أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Sungguh kami telah mengadakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 89. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil ihsan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dzalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah biidnillah biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami hadir dari Bumi Islamic Center Surabaya, BCA Islamic Center Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi rahmat oleh Allah dengan turunnya hujan yang sangat deras. Allahumma shayyiban nafi'a. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan tadi membawa barokah,
membawa manfaat bagi seluruh makhluk yang ada di bumi ini termasuk kita manusia ini. Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 tentang turunnya hujan. Baik, mari kita lanjutkan tafaqquh fiddin kita, yaitu memperdalam agama Islam ini. Mari kita senantiasa untuk berhaqqa tilawati, untuk berhaqqa tuqati, dan untuk berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Bapak dan Ibu semuanya imannya, Islamnya semakin kokoh ya. Jadi yang bisa menyebabkan timbulnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita senantiasa mengingat bahwa di dalam kitab suci Al-Qur'an ini berjumlah 114 surat, 6.236 ayat ya. Allah mengajarkan kepada kita supaya kita berakidah yang mantap ya Pak ya. Jadi akidah itu dasarnya Pak ya, pondasinya ya Pak ya. Jadi jangan sampai akidah kita itu tercampuri ya dengan kepercayaan-kepercayaan yang bisa melunturkan akidah kita ya. Ada syariah ya, hukum Islam ya. Kemudian ada tentang ibadah, ada tentang muamalah ya. Kemudian ada dalam Al-Qur'an itu kisah-kisah ya. Jadi kisah-kisah umat terdahulu ya, kisahnya umat Nabi Syuaib alaihissalam ya yang kita bahas pada malam hari ini ya. Dan juga tentang berbagai macam ilmu pengetahuan, semuanya itu bersumber dari kitab suci Al-Qur'an ini. Mari kita pahami ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Qur'an ini, dan demikian juga mari kita pahami juga ayat-ayat yang tersirat di jagat raya ini. Semua ini ayat Pak. Jadi ayat itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Jadi kejadian alam semesta ya, bumi dan isinya, langit dan isinya, laut dan isinya, udara. Ini kalau kita mau bertafakur, nanti bisa menyebabkan kita ini semakin tumbuh ya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 89, ayat ini menjelaskan ucapan Nabi Syuaib alaihissalam terhadap kaumnya yang telah mengancam untuk mengusir dari negerinya apabila ia tidak mau menghentikan dakwahnya. Loh Pak, ini umatnya Nabi Syuaib ini sudah keterlaluan ya Pak ya. Jadi keterlaluan sampai beraninya ya Pak ya. Jadi mengancam nabinya sampai mengusirnya Pak. Masya Allah, namanya kalau umat itu sudah umat ya Pak ya. Jadi umat yang baik dengan umat yang buruk itu beda Pak ya. Jadi umat yang buruk itu kalau sudah umat ya, ngerti umat, ngamuk Pak, umat itu ngamuk Pak. Ya ngamuk ya kumat ya bahasane ya. Kalau umat itu sudah kumat, ngawur akhirnya Pak. Wong nabi ini kok dikokon metu kok daerahe ya, nabi ini kok diperangi, nabi ini kok dimusuhi. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad juga ya Pak. Allahumma sholli wa sallim alaih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dengan para sahabatnya. Akhirnya terjadi apa Pak? Peristiwa hijrah ya, di Mekah selama 13 tahun ya Pak, dimusuhi, mau dibunuh dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah terus pindah ke Madinah ya. Jadi begitu Pak, kisah-kisah umat terdahulu itu begitu. Coba perhatikan. Nah,
Akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam berkata, alangkah besar dosa dan kebohongan kami terhadap Allah apabila kami kembali kepada agama kamu. Loh, Nabi Syuaib ya nggak mau, Pak. Nabi Syuaib dirayu, diajak menyembah sesembahan yang batil, juga gelem, Pak. Wong namanya seorang nabi. Nanti dimarahi sama Gusti Allah. Bagaimana nanti? Ya, alangkah besar dosa dan kebohongan kami terhadap Allah apabila kami kembali kepada agama kamu. Loh. Padahal Allah telah menyelamatkan kami dan telah menunjuki kami ke jalan yang lurus. Loh. Kurang opo Gusti Allah ya, Pak? Para nabi sudah diturunkan ya, Pak. Kemudian kita sudah dikasih kitab suci ya, Pak. Para ustadz ada, para kiai ada, para habaib ada, tinggal pilih yang mana. Pak Us juga ada, apa Pak Us itu? Pak Ustadz, bukan ikan paus. Ya, jadi begitu. Apabila seseorang mengikuti ajaran kamu tanpa pengetahuan, dianggap sebagai orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, maka bagaimanakah halnya orang yang sengaja mengadakan kebohongan terhadapnya dan sengaja menyimpang dari jalan yang telah ditunjukkannya secara sadar, padahal ia mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Kekafiran semacam ini merupakan perbuatan yang amat keji, tidak akan diampuni. Oleh sebab itu kami tidak akan melakukannya. Loh, gak gelem, Pak. Ya, jadi itu tadi, Pak, termasuk perbuatan yang tercela tadi, Pak. Kita harus berlindung kepada Allah ya, Pak, supaya dijauhkan dari apa tadi? K, D, F, M, M. Apa? Kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Nah, itu penyakit umat, Pak. Jadi kalau umat itu sudah terkena penyakit itu ya, bisa jadi umat itu bisa kumat ya, yang biasanya jalannya itu ke depan, Pak, akhirnya jalan itu miring-miring, Pak, atau mundur. Biasanya matanya itu melek, jalannya itu jadi merem, Pak. Karena jalannya merem, Pak, akhirnya gak ketok opo, nabrak opo ditabrak kabeh karena ngamuk tadi. Ya, dari penegasan Nabi Syuaib alaihissalam ini dapat diambil kesimpulan bahwa Allah telah menyelamatkan para pengikutnya dan sahabat-sahabatnya termasuk dirinya sendiri dari agama syirik yang dianut kaumnya, atau dapat pula diartikan bahwa Allah telah menyelamatkan Nabi Syuaib alaihissalam dari kemusyrikan. Ia tidak pernah menganut kepercayaan yang dianut oleh kaumnya dan tidak menyembah apa-apa yang disembah oleh mereka. Maka Allah telah menunjukkannya kepada jalan yang benar. Ini sama halnya dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Surat Ad-Duha ayat 7. Allah berfirman lagi, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri
mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Yang artinya dengan demikianlah dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh atau Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Surat Asy-Syu'ara ayat 52. Selanjutnya Nabi Syu'aib menegaskan kepada kaumnya bahwa tidak layak dan tidak masuk akal jika dia dan para pengikutnya akan meninggalkan agama yang benar serta kembali kepada agama mereka kecuali Allah menghendakinya. Maksudnya ialah bahwa Nabi Syu'aib beserta para pengikutnya yakin bahwa agama yang dianut kaumnya adalah agama yang tidak benar, sedangkan agama yang dianutnya beserta para pengikutnya adalah agama yang benar, dapat menjamin keselamatan dan kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Allah tidak menghendaki Nabi Syu'aib dan para pengikutnya kembali kepada agama kaumnya yang penuh dengan kemusyrikan, sebab Allah sendiri yang telah membebaskannya dari kemusyrikan dan menunjukinya kepada agama yang benar. Oleh sebab itu Nabi Syu'aib alaihi salam dan para pengikutnya tidak akan kembali kepada agama mereka. Kemudian Nabi Syu'aib alaihi salam mengingatkan bahwa ilmu Allah maha luas, meliputi segala sesuatu. Ia mengetahui segala hikmah dan hal-hal yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi hambanya. Kehendaknya senantiasa berlaku sesuai dengan hikmah tersebut. Maka segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya tidak terlepas dari hikmah tersebut. Oleh sebab itu kepada Allah saja ia dan para pengikutnya bertawakal dan berserah diri, disertai ketaatan dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, yaitu menjaga syariat dan agamanya. Dialah yang akan melindungi Nabi Syu'aib dan para pengikutnya dari segala ancaman dan gangguan kaumnya, dan dari segala bahaya di mana Nabi Syu'aib tidak mempunyai daya untuk menghindari dan melawannya. Perlu diketahui salah satu syarat dari tawakal ialah keteguhan dalam melaksanakan syariat yang telah ditetapkan Allah serta mematuhi peraturan umum yang ditetapkannya baik mengenai alam maupun masyarakat, terutama hubungan antara sebab dan akibat. Misalnya bila kita ingin memperoleh rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus berusaha serta menjaga peraturan Allah dalam menjalankan usaha tersebut. Apabila usaha sudah dijalankan menurut cara-cara yang diperlukan serta menjaga peraturan yang telah ditetapkan Allah dan syariatnya, barulah kita bertawakal. Tawakal yang dilakukan tanpa didahului dengan usaha yang benar dan sesuai dengan peraturan Allah adalah tawakal yang keliru. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallam alaih, pernah menegur seorang yang tidak menambatkan untanya ketika ia mau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, karena katanya ia telah bertawakal kepada Allah lebih dahulu. Seharusnya ia menambatkan untanya terlebih dahulu sebelum ia meninggalkannya.
Hal tersebut merupakan usaha untuk bertawakal menurut keadaan yang biasa berlaku untuk tidak akan lari bila ia telah ditambatkan dengan baik. Nabi bersabda, tambatkan kemudian bertawakallah kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Setelah Nabi Syuaib alaihissalam menyatakan penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengakhiri dengan semoga Allah memberikan keputusan yang adil antara dia dan kaumnya, maka ia menyatakan pengakuan dan keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya, karena dia maha adil dan maha mengetahui. Sebagaimana diketahui sebelum lahirnya Nabi Syuaib, di Madyan telah banyak rasul yang diutus untuk menyampaikan agamanya kepada umat manusia. Pada umumnya para rasul itu mendapat tantangan, dimusuhi oleh sebagian kaumnya yang ingkar kepada Allah. Pada akhirnya para rasul tersebut mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan selalu bersikap jujur dan berbuat baik. Sebaliknya, orang-orang kafir itulah yang menemui nasib buruk akibat kekafiran mereka, ya Pak ya. Jadi namanya al-haq itu Pak ya. Jadi al-haq itu apa Pak? Al-haq itu artinya kebenaran. Kebenaran itu pasti akan menang kalau kebenaran itu melawan yang namanya kebatilan ya Pak. Coba Pak Yani buka surat 8 ayat 8 Pak Yani. Surat 8 ayatnya ayat 8 Pak Yani. Yang keras suaranya. Agar Allah memperkuat yang hak Islam dan menghilangkan yang batil syirik, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Jadi gitu ya Pak. Jadi orang-orang yang musyrik ya Pak, orang-orang yang dolim itu gak seneng sama Islam. Ya sejak zaman dahulu Pak gak seneng itu. Jadi dia melihat orang yang baik itu malah gak seneng. Lah itulah yang namanya jiwa yang apa? Jiwa yang sesat itu begitu Pak. Jadi kalau melihat kebenaran itu gak seneng, tapi kalau melihat kebatilan dia malah seneng. Kan terbalik Pak ya. Jadi begitu, tapi walaupun Islam itu dibenci, Allah tetap akan melindungi yang namanya Islam ini kalau umat Nabi Muhammad ini senantiasa beriman dan bertakwa. Itu syaratnya Pak. Terus harus istiqomah. Kalau enggak istiqomah, hari ini bertakwa, besok tidak, besoknya lagi ya. Nanti ya zigzag Pak. Ya susah, mari ngono seneng meneh, susah meneh, seneng. Nanti koyok lampu itu Pak, kedip, ya, biar kayak disco. Ya, jadi bahagianya itu tidak langgeng. Makanya kita upayakan ya harus menjaga teman. Ya, jadi kalau kita ini di dalam kehidupan ini kan pernah Pak merasakan sebuah kedamaian dalam hidup. Kira-kira sampean ibu-ibu juga pernah nggak merasakan bahwa hidup itu damai, seneng gitu? Pernah merasakan? Pernah. Makanya itu yang harus diistiqomahkan, diminta sama Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala taatika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati saya, Allah condongkan ya hati saya itu untuk mentaati agama dan senantiasa untuk beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong Pak Wawan, surat ketiga Pak Wawan. Ayatnya ayat 8 Pak Wawan. Suratnya surat ketiga. Mereka berdoa,
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Nah, itu harus berdoa gitu terus. Ya, surat ketiga ayat 8. Jadi hati kita itu kalau mau condong kepada sebuah kesesatan ya Pak, kekufuran ya, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan ya, seperti yang tadi loh, para nabi ya, para umat nabi itu dibisiki sama setan-setan itu ya, jangan mau. Karena apa sih? Kedamaian itu mahal harganya. Loh nanti kalau aku ngikuti setan ya, aku kan susah lagi nanti. Wong aku sudah damai. Allah sudah bersama saya. Allah sudah memberikan pertolongannya kepada saya. Allah sudah melindungi saya. Allah mengasihi, mensayangi saya. Nah, itu harus hati-hati ya Pak ya. Jadi jangan sampai ya Allah itu jauh dengan kita. Kalau kita dijauhi sama Gusti Allah ya nanti kita soro meneh. Ya. Coba lihat Pak, surat kedua ayat 21 sama 22, Pak Isan. Surat kedua itu Al-Baqarah ayatnya 21 dan 22. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Terus dua-duanya Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan. Itu buah-buah sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah itu loh Pak. Jadi tandingan-tandingan itu melakukan sebuah kekufuran, ya, kedoliman, ya, kefasikan, kemunafikan. Ini namanya menandingi Allah. Jadi menandingi Allah itu dia mencari Tuhan selain Allah. Makanya kalau sudah kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu mantap ya. Ya wis pokoknya Allah. Gak gubris liya-liyane. Ya, itu jadi kalau sudah la ilaha illallah itu sudah mantap ya. Nanti la maksud illallah. La ma'bud illallah. La mahbub illallah. La maujud illallah. La masyhud illallah. Jadi serba tanya sama Allah. Atau suatu perbuatan itu, lah bagaimana caranya? Ya kita cek di ayatnya. Perbuatan ini boleh apa tidak menurut Allah. Kalau Allah mengatakan boleh di dalam Al-Quran ini, maka kita pilih. Tapi nek Allah bilang jangan ya ojo. Ya Pak ya. Jadi benar kata Quran, benar kata kita. Salah kata Quran ya salah kata kita. Ojo mbok zigzag. Nah nanti susah lah. Nabi Muhammad ini Masya Allah Bu, monggo Bu Tuti dilihat surat 9 ayat 128 sama 129 Bu Tuti. Jadi Nabi Muhammad itu Masya Allah, jadi sangat sayang kepada umatnya agar umatnya ini terbebas dari kekafiran muniku, ya kemusyrikan. Coba Bu Tuti. Surat At-Taubah ayatnya 128 dulu. Ya, artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. 129-nya
Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana yang agung. Yang memiliki arsy. Coba diulangi. Ayat yang tadi yang 2129-nya. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana yang agung. Arsy. Yang memiliki arsy. Arsy. Arsy ya, Bu? Ini sih tulisannya arsy. Ya. Lah ya macane arsy. Yang memiliki arsy atau singgasana yang agung. Jadi itu ya, Bu. Jadi luar biasa kita, makanya kita harus berbahagia ya, Pak. Punya Nabi Muhammad ini, ngono lho. Jadi sampeyan aja susah duwe Nabi Muhammad itu. Ya, lihat nanti di surat 10 ya, mulai dari ayat 58 sampai 64. Lihat Pak Yani yang 58-nya coba lihat Pak Yani. 10 ya. Ayat 58. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Oh, jadi kalau kita punya Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ya, kita harus bergembira karena diberi keutamaan yang luar biasa kita ini. Bayangkan di Al-Quran itu, seluruh kisah-kisah para nabi itu ada di dalam situ. Dan Al-Quran itu ya berlaku sejak diturunkan sampai hari kiamat, tidak mengalami perubahan. Itu loh Pak. Jadi luar biasa Pak. Jadi makanya kalau kita ini mendapatkan pencerahan dari Al-Quran, kita ditakdirkan bisa berhakko tilawati, bisa berhakko tukoti, bisa berhakko jihadi. Ini karunia yang besar Pak, dibandingkan dengan keberadaan dunia dan isinya. Makanya dunia dan isinya itu bisa berguna apabila ya kita beriman takwa. Jadi dunia itu jadi mazro'atul akhirat. Dunia itu bisa kita pegang untuk jadikan kendaraan ke akhirat. Ngono lho. Coba 59-nya Pak Wawan. Surat 10. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadamu tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan isi kepadamu tentang ini? Ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Nah halal yo apa? Harus dihalalkan. Nek haram yo harus diharamkan. Ojo kok terus dibikin remeng-remeng. Lalu garai umat bingung. Garai umat bingung. Lah nek umatku wis bingung remeng-remeng, akhirnya tidak punya yoni. Umat Islam enggak punya yoni, enggak punya kekuatan kaya untuk ning segoro iku. Tendang ngalor, melayu ngalor, ngidul-ngidul. Loh, makanya supaya kita itu punya daya dan kekuatan yang hebat ya, ditakuti oleh semua umat ya, yang kumat malu. Maka kita harus beriman takwa. Jadi wong sing iman takwa itu diwedeni wong, Pak. Karena dia bersama Allah dan bersama Rasulullah. Loh, Pak. Coba 60-nya. Pak.
Ihsan. Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Nah, ya, terus mari ngono. Lanjutnya Bu Tuti. 61. Dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun seberapa zarat, sebesar zarat, biarpun sebesar zaroh. Jadi baik di bumi maupun di langit tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ya, jadi itu loh ihsan itu. Ya, jadi apa yang kita ucapkan itu didengar sama Gusti Allah. Apa yang kita lakukan, kecil, besar, sedang, di langit, di bumi, udan-udan ngene iki, kowe kodanan, banjir, kademen, ngono ki Gusti Allah ya ngerti. Iya. Ya apa? Sampean sambat-sambat tuh yo ngerti, tapi yo makane mau lho, terus pokoknya mau harus disyukuri. Alhamdulillah saya bisa sampai di Islamic Center. Lho kok terus aja kok mbok bandingno ngene. Lah opo aku mau enak turu lah ados aja ngono. Terus Pak, sampai 64 terakhir Pak. Pak Yani lanjut. Terus sampai 64 terakhir. 62. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi iman takwa ya gak wedi Mas udan ya biasa Pak, mau udan ya ngono kuwi banjir ya maling ngono nak ilang. Aja. Terus Pak, terus Pak. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Itu ayat berapa? 64. Nampak ya, menang tadi loh, menang yang agung, kemenangan yang agung. Itu tadi. Jadi luar biasa Pak, para pemimpin yang adil ya, para guru yang robani, para umat Islam, para santri, santriwati, santriwan, para siswa-siswi yang beriman takwa, itu semuanya adalah apa? Orang-orang yang kinasih Gusti, yang dikasih sayangi sama Gusti Allah. Makanya itu orang pilihan, makanya jenengan berbahagialah kalau jenengan itu dalam hidup ini masih beristiqomah, berhakko tilawati, berhakko tukoti, dan berhakko jihadi. Jadi hakko tilawati bisa dilakukan sendiri. Hakko jihadi, nah sekarang seperti ini kita sedang berjihad, sedang membuat sebuah konten, rekaman, kajian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita dan umat ini untuk menyampaikan Al-Quran ini. Dan alhamdulillah ya, surat ke-7 ini dari ayat 1 dulu ya Pak ya. Sekarang sudah ayat 89 sampai khatam nanti. Loh, kan manfaat bisa didengarkan gitu loh. Sekarang sudah zamannya zaman Android ya, sudah zaman YouTube, sudah zaman modern. Jangan sampai, walaupun misalnya sampai nggak sampai sini, di rumah bisa didengarkan lagi nanti rekaman ini ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi ya Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita ketemu lagi pada hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan Bumi Islamic Center ini, BCA Islamic Center ini
para pengembangnya, ya, para pecintanya semua, peserta-pesertanya, kaum muslim muslimat yang masih hidup, Allah berikan panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan kalau wafat nanti husnul khotimah. Mudah-mudahan seluruh teman-teman kita yang sudah kapundhut, para pokja, pengelola Islamic Center Pemprov Jawa Timur, wabil khusus di Islamic Center ini, dan kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayahanda kita, guru-guru kita, mari kita doakan senantiasa Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan nikmah wal jannah. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surga Aden nanti dengan beriman takwa. Surat Ghafir ayat 8 dan 9. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.